saya akan membacakan background dari pendidikan. Yang pertama untuk narasumber Bapak Samuel Lengkong. Beliau S1-nya dari SEA Ginosko Air Madidi, Sulawesi Utara, dan program S2-nya dari Stak Apolos Manado, dan saat ini beliau adalah mahasiswa S3 STT Ekumene Jakarta. Jabatan gerejawi beliau adalah Gembala GPDI Anugerah Kakenturan 2 Bitung yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian narasumber yang kedua ada dari Bapak Merlin Santinus. Beliau S1-nya dari Institut Teologi dan Keguruan Indonesia Jakarta dan S2 beliau dari STT Baptis Medan, dan saat ini beliau adalah mahasiswa STT Ekumene Jakarta. Saat ini beliau menjadi dosen tetap STT Siloam Medan dan sebagai wakil gembala GSKI Metanoia Medan. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Gibson Sibarani, yang saat ini juga adalah mahasiswa STT Ekumene Jakarta, program doktoral, dan jabatan pelayanan. Beliau adalah gembala jemaat di GSKI Pemantang Siantar. Kemudian pemateri yang keempat adalah Bapak Herman Padiking. Latar belakang pendidikan S1-nya beliau dari STT Bethel Indonesia untuk program teologi, dan untuk S2 program magister pendidikan agama Kristen dari STT Bethel Indonesia, dan saat ini beliau juga adalah mahasiswa program S3 atau program doktoral di STT Ekumene Jakarta. Demikian 4 pemateri kita atau narasumber. Kemudian ada profil penanggap. Yang pertama itu Bapak Dr. Franky. Yang kita ketahui bersama, beliau adalah latar belakang pendidikan beliau untuk S1 Universitas Bina Nusantara atau kita kenal UBINUS untuk sarjana komputerisasi akuntansi. S2 beliau di UBINUS juga sebagai program magister atau mengambil program magister manajemen. Dan untuk S2 program teologi, magister teologi diambil di STT Bethel Indonesia. Beliau juga mengambil program doktoral Doktor Manajemen Pendidikan di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saat ini mengambil program doktor di STT Ekumene Jakarta. Kemudian untuk penanggap yang kedua itu Dr. Wahyu Arini. Untuk latar belakang pendidikan beliau S1 Universitas Airlangga Surabaya, dan untuk S2 STT REM Jakarta dan S3 STT Ekumene Jakarta. Jabatan Dr. Wahyu Arini ialah sebagai dosen STT Ekumene Jakarta dan juga sebagai asesor Ban PT. Nah, saudara-saudara, dan yang ketiga adalah Dr. Martina Novalina. Beliau adalah atau memiliki jabatan di unit penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat atau yang kita kenal sebagai UP3M, dan juga sebagai dosen pengantar teologi agama-agama dan masyarakat Majemuk. Beliau juga sebagai penulis buku atau sedang menulis buku yang berjudul Di Bawah Kepak Sayap Sang Garuda, Pemahaman Sikap dan Tindakan Fundamental Keberagamaan dalam Bingkai Pancasila, dan juga buku pengantar teologi agama-agama konteks Indonesia. Demikianlah pembacaan latar belakang pendidikan dari narasumber maupun penanggap di hari ini. Dan perlu saya informasikan kembali, setiap pemateri atau narasumber membawakan materi selama 15 menit, disambung dari narasumber yang pertama, Bapak Herman, narasumber yang kedua, Bapak Merlin, narasumber yang ketiga, Bapak Gibson, dan sampai narasumber yang keempat, Bapak Samuel. Kepada narasumber yang pertama, Bapak Herman Padiking MPDK.
Terima kasih Bu Deli Maria Pusung. Shalom semua, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam acara seminar webinar kita pada hari ini, di mana kita berbicara tentang pendidikan Kristen transformatif. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa dalam webinar ini ada beberapa narasumber yang ada, seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, kali ini saya sebagai narasumber yang pertama akan membawakan tentang pendidikan di era 4.0. Saya izin saya bisa share ya. Sebentar. Ya. Sudah Bapak Ibu sudah kelihatan layarnya? Ya, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya, sebagai narasumber yang pertama, saya diberi topik untuk membahas tentang pendidikan Kristen di era revolusi industri atau yang sering kita disebut dengan 4.0 revolusi industri ya. Tentu dalam pemaparan ini dengan waktu yang sangat-sangat singkat yang sudah disampaikan tadi hanya dalam waktu 15 menit, dengan melihat topik atau materi ini yang begitu sebenarnya banyak sekali yang harus disampaikan, tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, ada beberapa inti-inti yang saya sampaikan nanti, sehingga paling tidak bisa mewakili ada beberapa hal yang khususnya berkaitan dengan pendidikan Kristen di era revolusi industri atau 4.0. Nah, ketika kita berbicara tentang revolusi industri, yang selalu muncul di benak kita itu adalah pasti bicara tentang perkembangan teknologi. Bapak Ibu, jika kita melihat 2 tahun, 3 tahun ke belakang bagaimana pergerakan perkembangan teknologi itu begitu luar biasa. Oleh karena itu perkembangan teknologi dewasa ini telah mengubah banyak segi dalam kehidupan manusia. Seperti apa? Mulai dari cara hidup manusia, cara bekerja, cara belajar, cara beribadah, bahkan cara berkomunikasi dengan sesama kita, dengan orang lain juga tentu mengalami sebuah pergeseran, semua perubahan yang cukup signifikan ya. Di dalamnya semua itu tentu perkembangan teknologi itu punya dampak yang luar biasa. Sekalipun perkembangan-perkembangan yang semakin hari semakin pesat ini tentu menjadi PR besar kita sebagai penyelenggara pendidikan Kristen, khususnya di dalam konteks pendidikan Kristen ini, menjadi sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat yang perlu kita benar-benar pikirkan secara matang. Seperti yang sudah disampaikan dalam kata sambutan oleh Bapak Kaprodi tadi, bahwa menemukan orang pintar itu hari ini tuh banyak sekali. Oleh karena itu tuh kita benar-benar dalam konteks pendidikan Kristen itu kita harus punya pemahaman yang komprehensif, sehingga bukan sekedar hanya kita paham, bukan hanya kita jago berteori, khususnya dalam lingkup perkembangan teknologi itu juga kita bisa mengimbangi. Bahkan kita bisa menjadi contoh yang baik. Jadi Bapak Ibu, dalam era revolusi industri ini, banyak hal yang kita akan diskusikan. Nah, ketika kita berbicara tentang 4.0, mungkin Bapak Ibu sudah baca dengan bukunya tentang bukunya Schwab ini, yang menulis tentang revolusi industri. Ini sudah dikemukakan banyak hal di sini juga dalam bukunya. Bagaimana terjadinya perubahan-perubahan di era 4.0. Nah, mencermati apa yang dikemukakan di dalam bukunya Schwab ini, saya membaca dari buku itu,
yang mengalami perubahan itu terjadi perubahan perilaku. Sadar atau tidak sadar, ketika kita melihat hari ini, dampak dari sebuah teknologi, perkembangan teknologi juga membuat banyak perubahan perilaku. Bukan hanya perilaku, tetapi juga berbicara tentang perubahan paradigma. Cara berpikir orang hari ini, cara mindsetnya juga mengalami sebuah pergeseran. Dan yang paling kelihatan itu adalah gaya hidup. Nah, suatu kali saya melihat sebuah video klip yang lumayan lucu ya. Digambarkan ada dalam sebuah keluarga itu ada 2 anak, ada kedua orang tua, semuanya sibuk dengan gadget masing-masing. Sampai ada tulisan di situ ditulis bahwa yang jauh mendekat, yang dekat menjauh. Nah, ini juga fenomena yang terjadi tidak hanya di lingkungan seperti sekolah, tetapi di keluarga juga kita melihat bahwa dengan perkembangan ini juga perubahan gaya hidup juga banyak berubah. Nah, yang paling penting itu juga adalah terjadi perubahan di dalam dunia pendidikan. Tanpa terkecuali juga dampaknya terhadap dunia pendidikan kita hari ini. Bapak Ibu, jika kita melihat hari ini, khususnya di era pandemi ini, bagaimana gaya belajar, cara belajar, penyelenggaraan pendidikan kita hari ini juga mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan sekali ya. Dari berbagai tantangan, tentu masalah-masalah yang ada di sekitar kita juga banyak berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum mendukung, tetapi tidak menutup kemungkinan bagaimana ke depannya dengan perkembangan teknologi yang seperti arus yang tidak bisa dibendung hari ini, memaksa kita untuk terus harus mengikuti perkembangan. Era digital, era revolusi industri ini menjadi sebuah tantangan, khususnya di dalam pendidikan kita hari ini. Di sisi lain, jika kita tidak mengikuti perkembangan itu, maka kita akan tertinggal. Nah, itu sebabnya di dalam tata kelola pendidikan hari-hari ini, hampir seluruh perguruan tinggi, sekolah-sekolah juga berusaha mengikuti apa yang harus dilakukan untuk paling tidak menjawab kebutuhan hari ini. Kenapa? Teknologi semua sudah merajai semua lini, ya. Nah, apalagi di zaman modern ini, pendidikan Kristen selalu bersentuhan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini kita disodorkan bahwa semuanya seperti apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah perkembangan yang menurut saya adalah dampak dari bagaimana teknologi itu sudah sangat membantu kita. Tentu teknologi itu bagus, tetap ada juga hal-hal yang lain yang perlu. Dalam hal ini kita sebagai pendidik harus memberikan pemahaman yang komprehensif kepada setiap peserta didik agar setiap mahasiswa peserta didik itu memahami benar bahwa teknologi itu bagus, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Saya dengan cepat supaya Bapak Ibu karena waktunya sangat singkat. Nah, era revolusi industri ini, jika kita melihat bahwa sebagian besar perusahaan itu menggunakan teknologi untuk apa? Menjual produk mereka. Perkembangannya itu begitu luar biasa. Seperti yang saya teringat dengan apa yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berapa tahun yang lalu ketika dia melakukan ceramah di perkuliahan umum di UI. Dalam ceramahnya itu dikatakan bahwa 7 tahun yang akan datang, sebagian besar pekerjaan itu tidak lagi ditangani oleh manusia. Ketika saya mendengar statement itu, saya agak kaget, sangat kaget. Mengapa? Kalau sebagian besar pekerjaan itu tidak lagi ditangani manusia, maka muncul pertanyaan adalah, berapa banyak pengangguran yang akan muncul? Dan itu juga sudah terbukti. Ketika jalan tol yang tadinya banyak orang lalu lalang setiap kita bayar tol, masih ada orang duduk di situ. Sekarang, hanya mesin yang ada di situ kita tinggal nempel, kita masuk. Artinya elektronik semua, teknologi semakin berkembang.
Nah, menyikapi hal ini tentu menjadi tugas kita sebagai penyelenggara pendidikan dalam pendidikan Kristen. Ini juga yang harus kita benar-benar pikirkan agar tidak hanya sekedar kita menyelenggarakan pendidikan, tetapi juga kita mampu memiliki daya saing dengan perkembangan-perkembangan khususnya dalam dunia teknologi sekarang. Kita mampu mengimbangi. Dalam dunia pembelajaran, dalam proses pembelajaran pun demikian. Bagaimana pendidikan Kristen itu kita benar-benar terapkan dan kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Karena hari ini ketika kita berhadapan dengan para peserta didik atau mahasiswa, ketika mereka sudah lahir dengan usia-usia yang sangat masih muda, mereka sudah disodorkan dengan gadget teknologi yang sudah mumpuni. Dibandingkan dengan kita-kita yang dulu itu tentu punya zamannya belum, masih sangat jauh berbeda. Nah, saya mengutip apa yang dikemukakan oleh mantan Menristek Dikti, Muhammad Nasir. Dia mengatakan seperti ini, perubahan era revolusi industri atau 4.0 harus dibarengin dengan perubahan perilaku sosial dan perilaku budaya. Lebih jauh dia mengatakan seperti ini, esensi dari revolusi industri 4.0 itu adalah revolusi budaya, revolusi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalamnya pasti di dalam juga tidak ketinggalan yang namanya dunia pendidikan kita hari ini. Wow, sangat jelas sekali dia mengatakan bahwa kita perubahan perilaku sosial dan budaya itu kita benar-benar kita harus menyikapi dengan baik. Bahwa perkembangan teknologi hari ini sejatinya memang kita tidak bisa membendung. Mau tidak mau, dalam hal ini kita sebagai pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan, atau kita sebagai mahasiswa, atau kita sebagai dosen, atau kita sebagai orang tua, ini juga menjadi PR besar berat bagi kita. Bagaimana kita menerapkan sistem pendidikan Kristen transformatif di era revolusi industri ini, sehingga benar-benar menjawab dengan kebutuhan yang ada. Ya. Permisi Pak Herman, 2 menit lagi. Oke, thank you. Saya dengan singkat ya. Ini saya lewat dulu. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit. Nah, fenomena perkembangan industri teknologi dan informasi adalah fenomena yang harus disikapi dengan baik dan tentu harus serius. Teknologi selalu sifatnya itu inovatif. Bukan tidak mungkin bahwa sistem digital akan menjadi raja di dunia ini, termasuk data, informasi, internet, dan industri, dan robotik. Oleh karena itu, di dalam dunia pendidikan kita hari ini, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan dalam konteks pendidikan Kristen ini, kita harus menyikapi. Saya garis bawahi bahwa teknologi itu selalu sifatnya inovatif. Dengan demikian, mau tidak mau, sukar atau tidak, kita sebagai pendidik di era revolusi industri ini, kita tidak akan mampu bersaing jika kita tidak mampu mengikuti perkembangan di era yang semakin berkembang ini dalam konteks pendidikan di era revolusi industri ini. Nah, era disrupsi sebagai era modern menimbulkan perubahan yang cukup besar dan masif. Munculnya berbagai inovasi, sistem digitalisasi dan peningkatan di berbagai bidang kehidupan manusia. Tentu di dalamnya adalah bidang pendidikan. Perubahan itu benar-benar nyata dan memperlihatkan signifikansinya, dan dengan demikian diperlukan tindakan untuk melakukan yang saya sebut dengan revolusi. Tentu sesuai dengan kebutuhan dan arah dan tujuannya masing-masing pendidikan Pak Herman, itu. permisi, sudah selesai waktunya Pak. Oke. Terima kasih. Sekali lagi saya garis bawahi sebelum diserahkan ke Bu Dedi bahwa perubahan itu nyata. Di dalamnya adalah pendidikan, karena itu kita sebagai pendidik di era revolusi industri ini, kita harus mampu mengimbangi agar kita tidak terlalu kelihatan, tetapi kita mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuannya di dalam pendidikan kita hari. Demikian Bu Deli. Ya, terima kasih Bapak Herman Pakiding untuk materi yang pertama.
Dan dipersilakan untuk materi yang kedua atau narasumber yang kedua kepada Bapak Merlin Santinus, MPDK, dengan tema pendidikan Kristen transformatif dalam keluarga untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Apa saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Nah, ini saya agak kesulitan nih share screen-nya. Saya mau full screen-kan dulu sebentar. Baik. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Bapak Ibu peserta daripada webinar, saudara-saudara sekalian, kali ini saya mendapatkan bagian untuk membahas tentang pendidikan Kristen transformatif di dalam keluarga. Menarik sekali apa yang dibahas oleh Pak Herman tadi, bahwa ini berkaitan dengan kemudian dengan apa yang akan saya bahas sebentar. Nah, ada satu kalimat yang menarik sekali tadi yang disampaikan Pak Herman, bahwa akan ada banyak pekerjaan ke depan nanti itu tidak lagi dikerjakan oleh orang, tapi sudah dikerjakan oleh mesin. Nah, sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, saudara sekalian, bahwa memang ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa didelegasikan kepada mesin, tapi ada juga pekerjaan yang memang harusnya tidak boleh didelegasikan kepada mesin, termasuk ini mengenai pendidikan. Nah, kita lihat sebentar apa yang menjadi dasarnya. Pertama, kita harus melihat inilah titik tolak kita beranjak membicarakan tentang pendidikan Kristen transformatif di dalam keluarga. Apa itu? Karena hari-hari ini kita sebagai orang Kristen menerima tantangan ya di masa sekarang ini. Yang pertama adalah keadaan dunia dan kemanusiaan yang tidak semakin membaik. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nah, saya akan bacakan supaya clear. Tentu dasarnya harus Alkitab, mengingat kita ini adalah orang-orang Kristen yang memang harus mendasarkan segala sesuatunya di dalam Alkitab. Nah, di dalam ayat ini jelas disampaikan kepada kita bahwa keadaan manusia di akhir zaman itu tidak semakin membaik. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, fakta ini tidak terbantahkan jika kita kemudian membuka mata kita dengan situasi hari-hari ini yang bisa kita lihat. Dengan keterbukaan informasi yang sangat luar biasa hari ini, siapa yang bisa membantah bahwa keadaan ini tidak terjadi? Ini sudah terjadi. Lalu yang kedua, kita bisa melihat kalau di dalam kekristenan sendiri, kita bisa menemukan bahwa memang faktanya orang Kristen pun sudah semakin duniawi. Kita lihat dasarnya dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18, ayat yang sampai dengan ayat yang ke-19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemudian mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dan ini pun fakta yang tidak bisa dibantah, saudara-saudara. Karena kita sendiri melihat, dan saya sebagai orang yang bergerak di dalam bidang pengembalaan, karena sudah cukup lama juga saya terlibat di dalam pelayanan gerejawi, hal ini bukan satu hal yang baru lagi. Jadi kalaulah memang Paulus sudah menasihatkan kita, ini sudah ribuan tahun yang lalu ya. Nah, tapi kemudian ternyata relevan dengan hari-hari ini. Dan ini fakta. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Jadi tadi bahwa tantangannya adalah
keadaan dunia dan kemanusiaan yang tidak semakin membaik, lalu sekarang kita melihat dua kondisi kekristenan yang juga semakin duniawi. Nah, lalu kita bisa menggali melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan kekristenan. Nah, kita lihat fakta-fakta saja. Pertama, kita lihat apa yang sedang viral hari-hari ini, bahwa orang Kristen terpecah belah karena ada beda pandangan teologi, pandangan pemahaman, penafsiran, dan sebagainya. Dan sebenarnya ini tidak mengherankan. Sebenarnya harusnya kalau kita menyikapi dengan benar, dengan baik, ini tidak harus membuat kita terpecah. Beda pandangan itu wajar, saudara. Karena sejak awal pun kalau kita bisa melihat, Injil pun diberitakan oleh orang yang berbeda. Kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ada 4 Injil ya. 3 sinoptik, 1 yang Injil Yohanes yang agak sedikit berbeda pandangan. Dan keempat Injil ini punya pandangan yang berbeda. Tapi kita bisa pakai. Nah, tentu kemudian kita memang harus strike dengan kalau ada pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Tapi semestinya juga kalau itu masih ranah perbedaan pandangan, mari kita bisa terima saudara kita tanpa harus mencela lalu kemudian memisahkan kita menjadi terpecah belah. Nah, lalu kalau kita boleh melihat juga di dalam kekristenan, kesucian ini sudah menjadi barang langka. Dari mana tahu, Pak? Ya, karena saya juga meneliti itu ketika saya menyusun skripsi saya di S1, saya meneliti tentang kenakalan remaja dan betapa mirisnya kalau kita melihat bahwa ternyata pergaulan anak-anak remaja dalam gereja, termasuknya ini dalam gereja orang Kristen, itu tidak beda dengan pergaulan orang-orang di luar. Yang namanya, pernikahan hamil di luar nikah, itu sudah biasa. Bahkan kalau kita lihat di dalam pergerakan kita di dalam melaksanakan pelayanan, itu pemberkatan atau konseling terhadap orang-orang yang sudah hamil di luar nikah itu sudah sangat sering kita dengar. Nah, ini menandakan apa? Memang kesucian itu sudah menjadi barang langka di tengah kekristenan. Lalu kemudian juga kita bisa melihat berita salib jarang terdengar di mimbar-mimbar gereja. Yang kita lihat tentu memang harus ada penelitian yang lebih lanjut untuk hal ini. Tapi kalau kita mau survei singkat atau survei langsung, kita lihat saja mimbar-mimbar yang ada di YouTube. Lihat bagaimana khotbah-khotbah yang disampaikan. Lebih banyak motivasi, lebih banyak bagaimana egosentris diagung-agungkan. Kita lupa bahwa sesungguhnya Injil itu adalah tentang salib. Nah, inilah yang terjadi. Lalu kemudian mengakibatkan apa? Ini rentetan yang terus berlanjut, hilang kepekaan sosial. Nah, kalau kita anak muda yang aktif di medsos ya, kita bisa lihat ada namanya akun satir yang bermunculan di Instagram, dan saya lihat juga itu merupakan kritik sosial. Saya melihat ada sisi positifnya di situ, dan kita memang lihat ada banyak orang Kristen juga sudah mulai kehilangan kepekaan sosial. Nah, hari-hari ini harapannya orang Kristen tidak menunjukkan gaya hidup mewah, sementara di sekitar kita masih ada orang yang susah untuk makan saja, masih bergumul, apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Nah, harusnya ini tidak terjadi, tapi kenapa bisa terjadi? Karena memang hilang kepekaan sosial. Lalu yang lebih wow lagi, terbongkarnya kasus memalukan para rohaniawan. Nah, ini menjadi pagar juga bagi kami, orang-orang yang bergerak di bidang pengembalaan, dan kita juga tidak menutup mata bahwa memang hal ini terjadi, terbongkarnya kasus yang memalukan dari para rohaniawan. Nah, kalau para rohaniawan saja mampu, memang tidak semua ya, tidak semua, tapi ada ada oknum yang seperti ini. Jadi kalau misalnya rohaniawan saja bisa sanggup membuat atau membuat kasus yang memalukan, bagaimana dengan jemaat? Nah, tentu bisa kita pikirkan tuh pakai logika kita. Nah, jadi yang harus kita perkarakan adalah, bukankah Kristen itu adalah seorang pengikut Kristus? Bukankah seorang pengikut Kristus itu harus menjadi seperti Tuhan Yesus? Mengaplikasikan, menerapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Permisi Pak Merlin, 5 menit lagi ya Pak. Oke, siap. Nah, kalau sudah begitu, maka kemudian kita bisa melihat apa yang diperlukan gereja. Transformasi. Ya, jadi ini sudah didengung-dengungkan, dan ini harus sampai kepada wilayah gereja. Apa itu transformasi? Perubahan. Tentu perubahan dimulai pertama adalah dari diri sendiri. Lalu kemudian beranjak kepada keluarga, lalu kemudian gereja, baru kemudian bisa merambah kepada bangsa dan negara. Nah, saya fokusnya kepada keluarga. Apa itu pendidikan Kristen transformatif di dalam keluarga?
Definisinya dari para ahli ya, pertama, pendidikan yang bercorak, yang berdasar pada dan berorientasi Kristiani. Jadi kalau yang mau mencatat nggak usah terlalu buru-buru, karena ini akan saya sharekan juga nanti di grup, disimak saja, waktu kita terbatas. Lalu yang kedua, dari seorang pakar juga, Pasmino, mengatakan pendidikan Kristen itu adalah usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, keterampilan-keterampilan, dan tingkah laku yang bersesuaian atau konsisten dengan iman Kristen dalam rangka mengupayakan perubahan, pembaruan, reformasi, pribadi-pribadi ataupun kelompok oleh kuasa Roh Kudus sehingga peserta didik hidup sesuai dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Nah, transformatif pengertiannya itu bersifat berubah. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat terdiri dari ayah, dan biasanya itu terdiri ayah, ibu, dan anak. Nah, maka sederhananya kita katakan pendidikan Kristen transformatif di dalam keluarga itu adalah usaha untuk mengubah seorang menjadi orang Kristen sejati di dalam keluarga. Nah, kenapa harus di dalam keluarga? Itu sudah mandat Alkitab. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-9, dan lihat saja sendiri nanti di Alkitab kita, mengisyaratkan bahwa pendidikan itu harus terjadi di dalam keluarga. Jadi sejak zaman Perjanjian Lama, itu sudah mandat untuk keluarga. Ada perintah Tuhan agar orang tua mendengar firman-Nya, mengesahkan dia dalam kehidupan, mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Kita kenal dengan Shema Israel. Itu syahadatnya orang Israel. Lalu orang tua harus mengajarkan takut dan taat kepada Tuhan itu kepada anak-anaknya. Di rumah maupun di luar, secara formal maupun informal. Orang tua terpanggil untuk mendidik anaknya bukan saja dalam segi pengetahuan dan keterampilan hidup, tetapi juga dalam perkara iman. Pengajaran verbal dan nonverbal, percontohan hidup dan disiplin, semua itu menjadi metode dalam kegiatan pendidikan di dalam keluarga. Keluarga Kristen lah yang memegang peranan terpenting dalam pendidikan Kristen, bahkan lebih penting dari segala jalan yang lain yang dipakai gereja untuk pendidikan itu. Jadi sebenarnya tugas utama pendidikan di dalam gereja itu dimulai dari keluarga. Ini tokoh PAK ya, kalau anak-anak PAK mendengar ini harusnya tidak asing lagi, karena ini adalah buku kita yang kedua, kitab kita yang kedua sebagai orang PAK, Bapak Homirhausen sudah menuliskan hal ini. Nah, lalu kita lihat juga di seluruh Alkitab PL maupun PB, Allah memakai keluarga sebagai saluran dan jalan keselamatan yang dirancangkan Allah bagi umat manusia. Jadi Allah itu pakai keluarga. Apa yang pernah ditanamkan ayah dan ibu Yusuf dalam keluarganya telah mampu membuat ia bertahan sekalipun ia menjadi budak di Mesir. Ini salah satu contoh keluarga yang berhasil dalam menanamkan nilai-nilai kepada anaknya. Nah, bahkan kalau kita lihat Perjanjian Baru, Tuhan Yesus pun itu tidak langsung serta-merta hadir ke dunia menjadi orang yang dewasa. Tapi Yesus pun dititipkan Allah dalam naungan keluarga kecil, Yusuf dan Maria. Ini dua orang yang hebat, yang punya nilai-nilai yang dipandang Tuhan, orang yang mulia, lalu kemudian dititipkan Yesus untuk dididik dan kemudian mandiri. Dan kita perhatikan di dalam Alkitab, Yesus itu tidak langsung sakti serta-merta, saudara. Dia dididik, dia melalui proses itu, dan didikan itu dimulai dari keluarga. Dan hebatnya lagi, bahkan perumpamaan terindah yang pernah diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang hubungan Allah dengan manusia, itu adalah tentang keluarga, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi hubungan antara manusia yang berdosa dengan Bapa Allah yang baik itu digambarkan jelas dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Keluarga lagi. Nah, maka itu jadikanlah setiap keluarga kita sebagai tempat untuk melaksanakan pendidikan Kristen yang transformatif. Mengingat waktu kita yang terbatas, ini yang bisa saya sampaikan, dan harapannya poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi itu mewakili dan menjawab semua tentang bagaimana pendidikan Kristen transformatif itu diterapkan di dalam keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Merlin Santinus MPDK yang sudah membawakan materi sebagai narasumber di hari ini. Selanjutnya dipersilakan kepada pemateri ketiga, narasumber ketiga, Bapak Gibson Sibarani MPDK dengan tema Pendidikan Kristen dan Spiritual Question. Dipersilakan kepada Pak Gibson.
Baik, saudara sekalian, apa suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, saya lagi nge-set ini, tapi saya langsung saja. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara peserta webinar ini, materi saya yaitu berbicara mengenai pendidikan Kristen transformatif dan spiritual quotient. Berhubung karena waktu kita sangat singkat, saya akan berbicara lebih cepat dan poin-poinnya akan saya sampaikan. Namun inilah intisari daripada pendidikan Kristen transformatif, bahwa kita melihat saat ini apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen, bahwa perilaku ataupun sikap yang ditunjukkan oleh orang Kristen tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup orang Kristen, yaitu bahwa sesungguhnya kehidupan orang Kristen itu hanya untuk melakukan kehendak Bapa, hidup seperti Yesus. Tapi faktanya bahwa orang Kristen tidak seperti itu. Ini disebabkan oleh karena orang Kristen tidak mengalami pendidikan yang memadai, tidak bertumbuh secara dewasa, atau tidak memiliki kecerdasan rohani atau spiritual quotient. Nah, akibatnya adalah orang Kristen masuk ke dalam jenis kehidupan yang beragama, ya, yaitu beragama Kristen, dan hidup menurut daging, tidak menurut roh. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendidikan, dibutuhkan sebuah pengajaran yang bisa mengubah mindset atau sikap atau pola pikir orang Kristen, sebagaimana kita melihat pada waktu jemaat mula-mula di Galatia, contohnya Tesalonika, Korintus, dan lain-lain, ketika Paulus melihat kehidupan orang percaya yang masih seperti orang dunia atau tidak berbeda dari orang dunia, Paulus mengadakan nasihat, didikan kepada murid-muridnya, ya, salah satu Timotius. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan Kristen yang sejati, dan hal tersebut sebenarnya sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pendidikan Budaya, yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Ya, yang dimaksud cerdas di sini adalah cerdas, salah satunya itu cerdas spiritual, ya. Dan itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Di dalam amanat agung dikatakan bahwa pergilah kamu jadikan segala bangsa muridku, ya. Ada proses pendidikan supaya kita menjadi seperti Yesus. Rasul Paulus seringkali menyampaikan bahwa dalam kekristenan ini yang terpenting adalah perubahan pola pikir, perubahan akal budi, perubahan pikiran dan perasaan. Ya, sebagaimana tercatat di dalam Roma 12 ayat 2. Itulah arti transformasi, itulah arti perubahan yang sesungguhnya. Di dalam pendidikan, maka seorang pendidik, katakanlah guru atau orang tua, seyogyanya harus lebih dahulu mengalami transformasi. Seyogyanya harus lebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan transformasi tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik saat ini, kita harus memahami makna transformasi itu, dan kita harus tahu seperti apa orang yang mengalami transformasi. Baik, saudara, perlu saya sampaikan bahwa kecerdasan spiritual atau spiritual quotient itu memang istilah ini baru ditemukan pada abad 20, di mana ketika para ilmuwan, khususnya para psikolog, menemukan bahwa ternyata kalau hanya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional ternyata tidak mencukupi untuk menyikapi kehidupan yang semakin sulit saat ini. Dibutuhkan sebuah kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual. Sebagaimana dikembangkan oleh Howard Gardner yang menemukan multi-intelligence, yaitu ada 7 kecerdasan. Namun ternyata dia berkembang karena dari ke-7 kecerdasan itu ternyata bagi manusia tidak cukup untuk menghadapi persoalan hidup yang semakin sulit dan rumit.
Kemudian dia mengembangkan yang namanya menemukan existential intelligence, meskipun Howard Gardner tidak menyetujui adanya kecerdasan roh karena dia memandang dari sudut psikologi, tapi sebenarnya tujuan dia menemukan itu hampir sama, yaitu ada kecerdasan mulai menemukan jati diri, mulai mempertanyakan untuk apa saya hidup, kemana saya selanjutnya. Kemudian psikolog berikutnya yaitu Ian Marshall dan Dana Zohar juga menemukan kecerdasan spiritual, meskipun mereka beragama Hindu, tapi mereka menemukan kalau seseorang tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka dia akan gagal di dalam menjalani kehidupan dan mencapai tujuan hidupnya. Kemudian saudara, kita tahu Stephen R. Covey yang menulis The Seven Habits dan The Eight Habits juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual lah yang akan memberikan energi, yang akan memberikan arah bagi seseorang untuk bisa hidup ya dengan benar. Kemudian psikolog Kristiani berikutnya Alan E. Nelson mengatakan bahwa spiritual intelligence adalah proses yang menuntun kepada kedewasaan berdasarkan ajaran dan metode Tuhan Yesus. Erastus Sabdono, ya Pak Ketua Umum kita, Pak Erastus Sabdono juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual yaitu sebuah kemampuan menganalisa suatu objek untuk menemukan pemecahannya dengan menggunakan sarana yang ada, menghasilkan sikap yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga memiliki kemampuan seperti Kristus. Artinya, SQ dapat saya simpulkan yaitu sebuah kemampuan yang menghasilkan sikap seseorang sehingga bereaksi atau bertindak untuk selalu selaras sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus sehingga memiliki dan mengetahui kehendak Allah. Selanjutnya saya akan sampaikan bagaimana komponen atau unsur dan proses terjadinya kecerdasan spiritual. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, yaitu gambar di sini berbicara mengenai kualitas komponen pikiran dan perasaan yang berasal dari Allah. Dan rupa yaitu demut yang merupakan hasil daripada proses pikiran dan perasaan tersebut menghasilkan kualitas atau rupa. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kualitas pikiran dan perasaan sangat ditentukan oleh input yang masuk melalui panca indera, khususnya mata dan telinga. Ini menjadi jendela jiwa atau jendela pikiran dan perasaan manusia. Setiap individu memiliki keunikan gambar Allah atau demut yang diberikan kepada setiap manusia. Keunikan ini disebut dengan kepribadian. Kepribadian. Dan ini sangat tergantung kepada faktor keturunan yang tentunya adalah ini anugerah Allah yang diberikan kepada manusia secara spesifik. Kemudian manusia itu sendiri memiliki karakter atau sifat batin yang diekspresikan berkaitan dengan etika atau norma yang ada yang ditentukan oleh kualitas pikiran dan perasaan manusia itu sendiri. Melalui input, apa yang dilihat dan didengar, terjadi proses kristalisasi, yaitu pemisahan atau ekstraksi dari pengendapan yang diakumulasi melalui pikiran tersebut tadi, yaitu melalui jiwa manusia, itu akan masuk ke dalam apa yang disebut dengan nurani manusia atau roh manusia. Di sini akan terbentuk pola pikir atau sikap. Perlu saya sampaikan, di dalam ya baik Bu. 5 menit lagi ya Pak. Siap Bu. Saya pikir baik, ini akan saya selesaikan dengan bijaksana dan tepat waktu. Filipi 2 ayat 5 dikatakan pikiran dan perasaan atau pola pikir atau phroneo dalam bahasa aslinya. Di dalam terjemahan lain ini juga diterjemahkan attitude atau sikap. Nah, melalui peristiwa besar
peristiwa-peristiwa yang menggores dalam kehidupan manusia juga akan membentuk sikap manusia, sehingga ini akan membantu membentuk kecerdasan manusia, kecerdasan roh. Gambar diri manusia tersebut yang dari Allah diterjemahkan di dalam bahasa aslinya Nishmat Hayim, roh Allah yang diberikan kepada manusia, ini yang harusnya dikembangkan di dalam pendidikan kekristenan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, gelaplah. Betapa gelapnya kegelapan ini berbicara mengenai pendidikan. Begitu pentingnya mata hati nurani manusia atau neshama itu dicerdaskan, diterangi melalui pendidikan, melalui input yang masuk. Inilah yang akan bisa menuntun manusia untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Unsur untuk pengembangan SQ ini yaitu EQ dan IQ, artinya harus ada keseimbangan antara kecerdasan perasaan atau kecerdasan intelektual manusia itu harus mengalami keseimbangan. Artinya orang yang memiliki kecerdasan spiritual yaitu hanya orang-orang yang memiliki juga kecerdasan emosional dan pikiran yang seimbang. Orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang tidak memadai, nalar yang tidak memadai, tidak akan berhasil untuk mendapatkan kecerdasan spiritual yang memadai. Kesimpulannya saudara, pendidikan Kristen transformatif sesungguhnya adalah pendidikan untuk menciptakan manusia-manusia, untuk menciptakan orang Kristen yang memiliki kecerdasan spiritual yang memadai, sehingga orang tersebut sanggup berinteraksi dengan sesamanya, sanggup berinteraksi dengan Tuhan, sanggup untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Demikian Ibu Deli Pusung yang bisa saya sampaikan intisari daripada pendidikan Kristen transformatif dan pendidikan dan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Terima kasih Ibu Deli Pusung, terima kasih bagi semua peserta. Tuhan memberkati. Ya, disampaikan terima kasih kepada Bapak Gibson Sibarani sebagai narasumber ketiga. Dan kita lanjut kepada narasumber yang keempat atau yang terakhir, Bapak Samuel Lengkong MPDK dengan tema pendidikan Kristen dan humanisme. Dipersilakan Pak Samuel. Baiklah, saya langsung saja memaparkan materi yang diberikan kepada saya, yaitu pendidikan Kristen dan humanisme. Namun saya memulainya menjelaskan mengenai humanisme, dan humanisme yang saya jelaskan terkait dengan pendidikan yang nanti saya akan coba korelasikan di bagian akhir dengan pendidikan Kristen. Slide saya sudah bisa dilihat ini? Sudah Pak. Oke, saya menjelaskan mengenai tokoh-tokoh humanistik, diantaranya ada Carl Roger, Arthur Wickham, Abraham Maslow. Mungkin ketiga tokoh ini adalah tokoh yang kita sudah kenal karena merupakan tokoh yang sangat populer atau yang mempopulerkan pendidikan humanistik. Saya langsung masuk menjelaskan mengenai tujuan pendidikan humanistik. Yang pertama, mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Yang kedua adalah memanusiakan manusia, sebagaimana pengertian daripada kata humanistik itu sendiri, yaitu manusia. Yang ketiga, mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Keempat, mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. Selanjutnya saya menjelaskan kriteria pendidikan humanistik. Yang pertama, harus dapat memilih apa yang mereka pelajari. Kedua, siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri, mengajarkan sesuatu dari yang diketahui ke tidak yang diketahui. Yang keempat, dalam prakteknya, teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Jadi pada intinya, pada dasarnya humanistik ini lebih menekankan pada manusia itu sendiri.
Dan selanjutnya teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Jadi dalam proses pembelajaran yang sangat diperhatikan adalah si pelajar itu. Jadi melihat, mengamati hal-hal yang terkait ada dalam diri si pelajar tersebut atau pembelajar tersebut. Kemudian dari ukuran kelas yang normal, ukuran jumlah murid dalam satu kelas dibuat semakin kecil dan akhirnya one on one menjadi individual instruction pengarahan. Jadi dalam proses pembelajaran humanistik mereka akan membuat kelas itu semakin kecil. Jadi dari sekian banyak maka dia akan dibagi menjadi beberapa kelompok sehingga menjadi bagian kelas yang kecil, yang paling banyak itu sekitar 5 orang, dan bahkan bisa saja secara mandiri dia akan terjadi proses belajar hanya sendiri saja atau satu orang saja dalam proses tersebut. Kemudian tidak mengandalkan kompetisi dalam belajar. Nah, nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan apa yang saya sudah paparkan, sudah itu Anda bisa menanyakan. Selanjutnya, penggunaan tes berulang-ulang sampai berhasil. Kalau gagal, siswa gagal hanya dengan kriteria tertentu. Nah, jadi dalam proses pembelajaran pendidikan humanistik tidak ada istilahnya kata gagal. Dan akan terus diulang-ulang sampai pada akhirnya peserta didik tersebut menjadi berhasil. Kemudian instrumen ujian utama lebih berorientasi pada ujian prestasi, karenanya tidak ada siswa yang gagal. Kemudian kegagalan merupakan evaluasi sebagai langkah-langkah yang harus diupayakan untuk mencapai keberhasilan. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang pendidik, artinya pelaku pendidikan tersebut. Nah, dalam hal ini adalah pendidik humanistik. Pendidik humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri yang bermakna. Jadi dalam pendidikan humanistik mereka tidak memperhatikan nilai tetapi memperhatikan mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik tersebut. Selanjutnya, pendidik humanistik menentang tes objektif karena mereka menguji kemampuan sifat untuk menghafal dan tidak memberikan umpan balik pendidikan yang cukup kepada guru dan siswa. Jadi bukan hal yang sifatnya dihafal, menghafal, yang mengingat dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada pengembangan secara baik kognitif dan juga afektif yang ada, bahkan psikomotorik pada peserta didik tersebut. Selanjutnya, pendidik humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Keempat, pendidik humanistik menekankan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Setelah siswa merasa aman, belajar mereka akan menjadi lebih mudah dan lebih bermakna. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, Bapak Dr. Andreas, bahwa dalam proses pembelajaran di era kontemporer ini sangat memperhatikan kenyamanan, dan tadi Pak Kaprodi menggunakan istilah enak. Jadi suasananya nyaman dan enak. Oleh sebab itu inilah yang sebenarnya merupakan kriteria daripada pendidikan humanistik. Selanjutnya saya menjelaskan beberapa teori humanistik dari beberapa tokoh yang tadi saya sudah sebutkan, yang diantaranya ada Abraham Maslow. Nah, Maslow ini mendasarkannya pada asumsi bahwa dalam diri individu itu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Jadi dalam diri manusia itu ada suatu dorongan, semacam dorongan atau upaya yang ada dalam diri manusia untuk mengembangkan diri daripada seseorang tersebut. Kemudian hal yang kedua yang mungkin ini kontras dari yang pertama itu, yaitu ada kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu sendiri. Jadi ada sesuatu dalam diri manusia yang sifatnya kontras seperti itu. Nah, berkaitan dengan pendapat tersebut, Maslow mengumpulkan adanya 5 tingkat kunci kebutuhan pokok manusia. Ya, ini kita tahu bersama, ada kebutuhan psikologis, kemudian kebutuhan rasa aman, dicintai dan dicintai, kemudian ada yang terakhir itu aktualisasi diri. Selanjutnya Carl Sam Rogers mengatakan bahwa ada 4 kebutuhan individu. Yang pertama adalah pemeliharaan, yang kedua peningkatan diri, yang ketiga penghargaan positif, dan yang keempat penghargaan diri yang positif. Yang ketiga, Arthur Combe mengemukakan bahwa belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Kemudian untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut
pandangnya. Saya langsung masuk saja ke pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang holistik. Holistik itu utuh, menyeluruh atau komprehensif, dan bukan hanya berfokus pada banyaknya pengetahuan. Jadi dalam pendidikan Kristen itu tidak menekankan ini masalah kognitif, pengetahuan, pemahaman dan sebagainya, tetapi juga menyentuh pada aspek secara moral dan juga etika, bahkan karakter dan aspek kehidupan lainnya yang perlu dikembalikan kepada rancangan semula Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Selanjutnya saya menjelaskan pengertian mengenai pendidikan Kristen yang disampaikan oleh Robert Pasmino, bahwa pendidikan Kristen itu adalah proses belajar mengajar yang berdasarkan Alkitab. Nah, di sini yang menjadi penekanan dalam penjelasan Robert ini adalah ada 3 poin yang menjadi penekanan dalam pendidikan Kristen, yaitu dalam proses belajar itu harus berdasarkan Alkitab. Jadi Alkitab itu merupakan sumber intisari yang nantinya akan disampaikan kepada peserta didik. Nah, bagaimana caranya untuk menyampaikan isi yang ada dalam Alkitab itu terkait nilai-nilai kekristenan yang ada di dalam Alkitab, maka harus ada peranan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan dan memberikan informasi dan lain sebagainya kepada peserta didik. Nah, nanti yang menjadi sentralnya di situ adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi pusat dari pemberitaan atau pendidikan Kristen tersebut. Dan fungsi pendidikan Kristen ada 2 yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Yang pertama, memampukan peserta didik untuk memahami kasih dan karya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Membantu peserta didik mentransformasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dasar teologis PAK. Tugas pendidikan Kristen adalah mengajar, sebagaimana di Matius pasal 28 ayat 18. Di situ Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para muridnya supaya mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil dan juga mengajar dan lain sebagainya. Namun dalam inti dalam penekanan berkait dengan pendidikan Kristen, di situ kita bisa melihat bahwa ada tugas mengajar yang menjadi tanggung jawab bagi semua orang Kristen, bukan hanya seorang pengajar saja atau dosen, tetapi bagi semua orang Kristen mempunyai tugas dalam kehidupan, yaitu mengajar. Nah, di dalam pendidikan Kristen itu juga ada prosesnya, yaitu prosesnya adalah memuridkan. Jadi dalam proses belajar, prosesnya tersebut adalah proses untuk memuridkan peserta didik atau seseorang. Nah, yang menjadi tujuannya adalah supaya peserta didik tersebut menjadi murid yang dewasa. Kemudian subjek pendidikan Kristen atau pelaksana dalam pendidikan Kristen itu keluarga, kemudian sekolah dan gereja. Selanjutnya, ini saya lewatkan saja, saya masuk kepada keterkaitan antara pendidikan Kristen transformatif adalah pendidikan Kristen yang mampu mentransformasi atau membawa atau menciptakan perubahan dalam kehidupan umat Tuhan menjadi serupa dengan Kristus atau berpusatkan pada Kristus. Ini yang saya akan tekankan, yaitu kolerasi pendidikan Kristen transformasi dengan humanisme. Di sini 2 poin yang saya bagi, yaitu pendidikan Kristen transformasi dan humanisme itu adalah pendidikan yang mengubahkan kehidupan manusia. Namun yang nanti saya akan jelaskan selanjutnya. Kemudian pendidikan Kristen transformasi dan humanisme itu juga menjadikan manusia hidup dan bekerja secara mandiri. Jadi baik pendidikan Kristen itu dan humanisme itu sama-sama yang menjadi objeknya adalah manusia itu. Terjadi pengembangan diri manusia yang dapat hidup dan bekerja secara mandiri. Jadi ada korelasi, ada kesamaan antara pendidikan Kristen transformasi dan juga humanisme. Namun di sini saya melihat bahwa ada tantangan juga dalam pelaksanaan pendidikan Kristen dalam menghadapi humanisme. Ada 4 poin yang saya bagikan bagi kita semua, yaitu pendidikan Kristen. Permisi Pak Samuel, 5 menit lagi Pak. Iya, ini tinggal 1 lagi ini.
pendidikan Kristen transformasi harus tetap mempertahankan nilai-nilai kekristenan di dalam seluruh pelaksanaan pendidikan Kristen. Ini yang membedakan. Kalau pendidikan humanisme itu memang pusatnya adalah diri manusia itu sendiri. Jadi manusia itu dia harus mampu mengembangkan dirinya sendiri dengan segala potensi yang ada pada dirinya sendiri, mengupayakan untuk diri sendiri peserta didik tersebut. Tetapi dalam pendidikan Kristen itu sangat menekankan nilai-nilai kekristenan, ya, seperti kebaikan, kebajikan, keadilan, kejujuran dan sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai kekristenan yang harus dikembangkan pada diri si peserta didik itu, seperti itu. Kemudian pendidikan Kristen transformasi harus mampu memberikan dampak positif yang dapat mengubahkan kehidupan manusia seutuhnya yang serupa Kristus dan sesuai dengan rancangan Allah. Jadi tidak hanya berfokus pada diri sendiri sebagaimana humanisme, tetapi pendidikan Kristen itu dia mengubah diri sendiri supaya juga dapat mengubah orang lain ataupun juga lingkungan yang ada. Dan yang menjadi modelnya adalah Kristus sesuai dengan rancangan Allah terhadap peserta didik masing-masing. Jadi setiap peserta didik itu Tuhan sudah punya rancangan. Nah, rancangan Allah itulah yang nantinya yang akan terus ditelusuri dengan melakukan pengembangan diri dari peserta didik tersebut supaya dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari daripada peserta didik tersebut. Kemudian PKT juga harus memberikan paradigma pendidikan atau belajar yang bukan hanya dari segi pengetahuan, namun karakter dan iman yang berpusat pada Kristus dan Alkitab. Yang terakhir, pendidikan Kristen transformasi harus dapat mengubah orientasi daripada humanisme, yaitu kepada Allah bukan manusia. Jadi sekali lagi saya mau tekankan di sini perbedaan antara humanisme dan pendidikan Kristen adalah pusatnya bukan manusia, tetapi pusatnya itu adalah Allah dan juga nantinya akan kembali kepada Allah sebagaimana di dalam Roma pasal 11 ayat 36 di situ dikatakan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia dan bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Samuel Lengkong MPK yang sudah membawakan materi keempat sebagai narasumber dengan tema pendidikan Kristen dan humanisme. Jadi saudara, selanjutnya kita masuk dalam tanggapan yang akan ditanggapi oleh yang terkasih Bapak Dr. Franky MMMTH. Diberikan waktu Pak Franky maksimal 15 menit ya Pak. Dipersilakan Pak. Terima kasih Ibu. Rekan-rekan narasumber, saya berterima kasih mendapatkan pembelajaran yang berharga dari rekan-rekan sekalian. Pak Herman Pakiding, Master Pendidikan Kristen, Bapak Merlin Santinus, Master Pendidikan Kristen, Bapak Gibson Sibarani, Master Pendidikan Kristen, dan Bapak Samuel Lengkong, Master Pendidikan Kristen. Karena tugasnya yang diberikan adalah penanggap, maka saya berusaha untuk memberikan pandangan, wawasan, bertalian dengan proses pembelajaran yang disampaikan. Tidak dalam bentuk menilai apa yang telah dipaparkan. Tentunya masing-masing narasumber telah menyampaikan informasi, wawasan, pengetahuan dengan sangat baik. Oleh karenanya kita semua dapat mendapatkan pembelajaran berharga dari setiap narasumber yang telah menyampaikan materinya. Saya percaya 15 menit merupakan waktu yang singkat untuk menjelaskan, menyampaikan wawasan, pemikiran, apa yang telah Bapak-Bapak ingin sampaikan. Tentunya kalau ada 15 jam, ya cukup untuk Pak Pakiding untuk menyampaikan materi 15 jam. Ya, tapi sayangnya 15 menit ya Pak. Jadi saya percaya banyak materi-materi, banyak inti-inti ya pembelajaran yang ingin disampaikan, namun dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka poin-poin penting telah disampaikan. Baik, saya mengawali dari materi yang disampaikan oleh Pak Herman Pakiding. Memberi judul Pendidikan Kristen di Era 4.0 atau Industri 4.0.
Beliau telah mengawalinya dengan baik dalam menyampaikan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi. Mungkin dapat disampaikan, mungkin juga sudah ada di dalam materi Pak Herman, tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan. Karena kita bicara soal pendidikan Kristen, mau tidak mau sebetulnya kita sedang berbicara proses. Kita bicara sistem, kita bicara lembaga, kita bicara organisasi. Bagaimana organisasi kelembagaan pendidikan Kristen itu dalam menghadapi perkembangan era industri 4.0 ini. Jadi memang dibutuhkan langkah-langkah konkret, langkah-langkah nyata atau langkah-langkah operasional bagaimana lembaga-lembaga pendidikan ini dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang kita kenal dengan Industrial Revolution 4.0. Teori yang beliau sampaikan salah satunya dari Klaus Schwab. Klaus Schwab menyampaikan bahwa perkembangan teknologi itu membawa sebuah perubahan yang signifikan. Membawa perubahan dari perilaku, paradigma, gaya hidup, dan pendidikan. Dan kelihatannya memang kita harus mengurai kembali kira-kira perubahan apa yang terjadi dalam tataran pendidikan di era 4.0 ini. Apakah yang terjadi adalah perubahan daripada muridnya? Bagaimana dengan pendidiknya? Bagaimana dengan tenaga non-kependidikannya? Dan lain sebagainya. Apalagi kita di tengah pandemi COVID-19, di mana seluruh proses pembelajaran dilakukan secara daring. Perlu disampaikan bahwa lembaga pendidikan di mana saya mengajar, itu pun masih tergopoh-gopoh di dalam beradaptasi dengan proses pembelajaran daring ini. Ya, mengapa? Karena buat sebagian orang pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang tidak nyaman atau kurang nyaman, ya, di mana dia berbicara di depan handphone, di depan screen, ya, itu membuat ketidaknyamanan. Dan bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan Kristen dalam merespon pembelajaran jarak jauh ini dengan penggunaan teknologi. Ya, kita semua sepakat bahwa proses pembelajaran tidak dapat dihentikan dengan apapun. Ya, kita menghadapi musibah, pandemi atau pagebluk COVID ini, tetapi mau tidak mau proses pembelajaran dapat dilakukan. Lalu bagaimana dengan sekolah-sekolah yang tidak memiliki dukungan era 4.0 ini? Bagaimana dengan sekolah-sekolah Kristen yang tidak memiliki fasilitas sarana prasarana dalam teknologi ini? Dan kelihatannya ini menjadi perhatian kita bersama karena Klaus Schwab melihat bahwa terjadi perkembangan teknologi ini mengubah sistematika dalam pendidikan. Oleh karenanya mungkin dapat ditambahkan dan mungkin juga sudah terdapat di dalam materi yang Pak Herman sampaikan bahwa kita perlu langkah-langkah konkret. Kita perlu langkah-langkah nyata atau operasional. Bagaimana lembaga-lembaga penelitian Kristen ini, pendidikan Kristen ini dapat merespon perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Dan beliau juga menyampaikan bahwa banyak pekerja yang digantikan dengan teknologi informasi. Pak Herman juga menyebutkan berapa banyak pekerja-pekerja gardu tol sekarang sudah diganti dengan mesin-mesin. Berapa banyak pekerja-pekerja di sinema-sinema sekarang diganti dengan MTix. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, teman-teman khususnya di area pendidikan, kita mengenal salah sebuah robot yang telah menjadi warga negara pertama Arab Saudi yang namanya Sophia, robot Sophia. Robot Sophia ini adalah robot yang memiliki pengetahuan sekelas Google. Seluruh pengetahuan di dalam Google masuk ke dalam chip di otaknya. Ya, ketika dia mampir ke Jakarta, ke Indonesia September 2019, beliau ditanya apakah Anda mengetahui situasi di Jakarta yang macet? Maka robot Sophia ini tidak hanya menjawab, ya saya tahu, tapi dia dapat menghitung berapa menit, berapa kendaraan yang terjebak macet, dan di daerah mana terjadi kemacetan,
di titik mana, di simpul mana, dan sebagainya. Apakah peran guru, peran pendidik, peran dosen akan tergantikan dengan Sofia? Apakah peran guru akan tergantikan, akan lengser, bergeser oleh intelligence daripada Sofia ini? Teman-teman, secara kognitif, memang kita akan digantikan. Kita akan digantikan secara kognitif. Tetapi perhatikan bahwa proses pendidikan tidak saja berada di ranah kognitif. Di sana ada ranah afektif dan ranah konatif atau psikomotorik. Rekan-rekan guru, rekan-rekan dosen yang tidak belajar mengupdate diri lah yang akan digantikan oleh Sofia ini. Guru-guru, dosen-dosen yang telah mencapai gelar akademik tertentu, apalagi telah mencapai satu jenjang pendidikan yang tertinggi, lalu mendapat pengakuan dari universitas dan pemerintah sebagai profesor di salah satu bidang. Ini merupakan tanggung jawab yang harus kita kembangkan. Bukan berarti setelah mendapatkan peringkat doktor, peringkat profesor, lalu kita berhenti belajar. Dan ketika ia berhenti belajar, maka ia akan segera digantikan dengan teknologi. Teknologilah yang akan menggantikan orang-orang yang berhenti belajar. Oleh karenanya terima kasih kepada pemateri, narasumber Pak Herman Pakiding, yang telah mengingatkan kita semua bahwa teknologi akan menggantikan kognitif seseorang yang tidak belajar. Namun guru-guru, dosen, pendidik yang terus-menerus mengupdate diri dalam proses pembelajaran tidak akan pernah tergantikan. Sofia hanya tahu, tetapi dia tidak mengetahui secara dalam bagaimana meresponi sebuah proses pembelajaran. Pemateri yang berikutnya adalah Bapak Merlin Santinus, Master Pendidikan Kristen. Beliau menyampaikan tema tentang pendidikan Kristen transformatif dalam keluarga. Sekali lagi 15 menit, saya merasakan bahwa kurang buat beliau. Oleh karena itu, materi yang disampaikan pun tentunya tentunya sebetulnya dapat lebih diperdalam. Ya. Seperti saya memberi tanggapan 15 menit, ini pun juga tergopoh-gopoh. Mohon maaf. Ya. Beliau menyampaikan pertama dalam transformasi ini adalah tantangan. Ya, ini mengawalinya yang sangat baik sekali. Jadi ketika kita membuat jurnal, kita harus dapat menyampaikan apa eksistensi dari sebuah topik yang kita sampaikan. Jadi kita harus mulai dari Dasein sebelum kita memulainya dengan Dasolen, dengan teori. Dan beliau menyampaikan dengan apik tantangan kekristenan dalam era ini. Beliau menyampaikan bahwa kondisi dunia tidak semakin baik. Menyampaikan juga hilang kepekaan sosial. Nah ini satu adagium yang baik sekali. Adagium yang baik sekali. Hilang kepekaan sosial. Ya, seperti ya kita nggak mau masuk ke ranah politik, sebenarnya saya pengen bicara rancangan undang-undang cipta kerja yang jauh dari kepekaan sosial. Lalu adanya beda pandangan sih boleh saja, tetapi ketika beda pandangan menghasilkan satu friksi, apalagi pertengkaran, pertikaian, itulah yang menjadi tantangan kekristenan dewasa ini. Lalu praktik-praktik, nah ini penting sekali beliau sampaikan adanya praktik-praktik inkonsistensi rohaniwan. Praktik-praktik inkonsistensi rohaniwan. Ini yang menjadi tantangan kekristenan juga. Teman-teman sekalian, perlu disampaikan juga, dalam materi ini, kira-kira transformasi yang beliau sampaikan adalah sebuah perubahan. Sinonimnya adalah perubahan. Kira-kira konkretnya apa? Berubah dalam hal apa? Berubah orangnya, berubah sistemnya, berubah prosedur dan sebagainya. Proses pendidikan Kristen ya ini kita bisa menerima atau teman-teman juga memiliki pandangan lain, disilakan. Menurut pengamatan saya, proses pendidikan Kristen dikenal kaku, dikenal mahal, dikenal rigid, atau dikenal dengan eksklusivitas. Eksklusif, tertutup, tidak inklusif. Jika Anda Bapak Ibu setuju, kira-kira way out-nya bagaimana? Bagaimana kita dapat mentransform pendidikan Kristen yang tadi menjadi semangat Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Andreas Agus, menyatakan bahwa pendidikan yang harus fun, menyenangkan, sehingga proses pendidikan dapat berjalan secara baik. Namun kita masih meninggalkan pertanyaan, kita masih meninggalkan PR besar. Sekolah-sekolah Kristen identik dengan
mahal, identik dengan ekonomi. Ketika ada sebuah tulisan yang namanya pendidikan adalah komoditas, ini memukul keras pendidikan Kristen yang telah memiliki menara gading, yang telah memiliki satu tingkat ekonomi yang tinggi. Bayangkan saja kalau 1 bulan untuk masuk ke sekolah Kristen, 1 bulan bayar 3-4 juta. Nah, kira-kira keluarga-keluarga middle up yang dapat mengecap pendidikan demikian. Bagaimana dengan keluarga-keluarga Kristen yang berada di bawah tingkat ekonomi tersebut? Teman-teman sekalian, khususnya Pak Merin Martinus, ada sebuah penelitian di Journal Development Science. Di sana menyebutkan bahwa faktor genetik genetik itu memiliki 47% kesuksesan, mendorong kesuksesan seorang pelajar. Tetapi faktor keluarga memiliki sekitar 62%. Dan kelihatannya tepat tema yang disampaikan pendidikan Kristen transformasi dalam keluarga. Dalam penelitian tersebut disampaikan bahwa keluarga merupakan landasan pokok, landasan fundamental di dalam menyukseskan sebuah proses pendidikan. Nah, oleh karenanya kita ingin jadikan sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia atau di dunia ini adalah keluarga. Pendekatannya adalah family, bukan hanya sekedar adalah guru dan mahasiswa, guru dan pelajar atau dosen dan mahasiswa, tapi dapat dikembangkan sebuah pendekatan keluarga. Keluarga yang saling mendukung. Yang tadi disebutkan Pak Gibson, Pak Samuel, beliau berkata tentang no competition. Ya, saya tambahkan Pak, no competition but collaboration. Dan inilah yang menjadi semangat kita sama-sama di lembaga-lembaga pendidikan Kristen, bagaimana dapat meningkatkan transformatif dalam keluarga di dalam konteks proses pendidikan. Yang berikutnya adalah Pak Gibson Sibarani, Master Pendidikan Kristen. Beliau menyampaikan tentang pandangannya bertalian dengan pendidikan Kristen dengan spiritual quotient. Ya, beliau mengawali dari penjelasan tentang pendidikan Kristen, ya, lalu masuk ke aspek spiritual quotient. Ini saya melanjutkan apa yang disampaikan, poin-poin yang disampaikan pada waktu pemapar Pak Herman Pak Kiding. Pendidikan Kristen sebetulnya berbicara tentang konteks lembaga, pendidikan. Bicara tentang konteks lembaga, organisasi atau mekanisme yang ada. Saya ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut sebenarnya jika waktu memungkinkan. Pendidikan Kristen transformatif dan spiritual quotient ini kira-kira memiliki latar belakang apa? Memangnya ada apa dengan lembaga pendidikan Kristen berkaitan dengan SQ ini? Apakah terdapat latar belakang yang konkret, yang ilmiah berkaitan dengan spiritual quotient di lembaga-lembaga pendidikan Kristen? Apakah lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini telah kehilangan bias atau kurang dalam aspek SQ-nya atau bagaimana? Ini jika waktu memungkinkan dapat diangkat. Lalu juga beliau menyampaikan mendekati dengan Howard Gardner, Profesor Howard Gardner, tentang 7 atau 9 kecerdasan. Beliau juga menyampaikan tentang eksistensi yang tidak beliau, Howard Gardner, sepakati. Namun perlu diperhatikan bahwa sebetulnya kalau kita bicara multiple intelligence, itu kita bicara tentang keutuhan kecerdasan. Keutuhan kecerdasan. Oleh karenanya kita kenal dengan kognitif, kita kenal dengan IQ, intelligent quotient, kita kenal juga dengan emotional quotient, kita kenal juga dengan spiritual quotient. Oleh karenanya saya melihatnya bahwa multiple intelligence harus berbicara tentang keutuhan. Dan ini menjadi tantangan di lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Bagaimana dapat menciptakan keutuhan dalam proses pembelajaran. Tidak hanya kognitifnya, tidak hanya aspek sosialnya, tidak saja aspek emosionalnya, tidak juga aspek kultural dan aspek-aspek lainnya. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Dan yang terakhir, saya menyimak dengan baik Bapak Samuel Lengkong, Master Pendidikan Kristen, yang mengulas dengan baik pendidikan Kristen dan humanisme. Terima kasih sekali, saya mencatat beberapa diksi
beberapa diksi yang baik yang beliau sampaikan. Beliau mengawalinya dari tujuan pendidikan humanistik yang adalah menjadikan pembelajar menjadi manusia yang mandiri, proses pembelajaran yang memanusiakan manusia, beraktualisasi diri, belajar untuk belajar. Ini penting sekali. Belajar untuk belajar. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kembali bahwa guru atau dosen yang tidak belajar maka dilarang untuk mengajar. Sekalipun dia telah memiliki pengalaman 25 tahun mengajar, sebenarnya dia hanya memiliki pengalaman 1 tahun mengajar yang diulang 25 kali. Jika dosen atau guru tidak belajar, maka ia hanya menyampaikan materi-materi ajar masa lalu. Mengajarkan materi-materi masa lalu untuk mahasiswa, untuk pelajar masa kini. Ini adalah ketidakbertanggungjawaban dari seorang pendidik. Oleh karenanya, diksi belajar untuk belajar menjadi hal yang sangat penting yang telah beliau sampaikan. Kelas menjadi cenderung kecil, ya, no Permisi, competition, Pak. collaboration. Ya, Pak Franky. Ya. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Waktunya sudah habis. Baik. Siap, Pak. Baiklah, saudara-saudara. Sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Franky, MMMTH, yang sudah memberikan tanggapan, yang saya percaya juga dapat memperlengkapi kita juga, baik sebagai narasumber maupun setiap kita yang mendengarkan. Nah, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat chat Zoom pada hari ini. Saya bacakan untuk yang pertama, semaksimal mungkin kita memanfaatkan waktu sehingga dapat menjawab semua pertanyaan yang ada. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Aldin Gunawan Sai, dari Nias, instansi STT Ekumene, bertanya begini, Shalom Pak, saya mau bertanya bagaimana menyikapi peran masyarakat yang ketinggalan oleh perkembangan teknologi di era 4.0. Mungkin ini lebih tertuju kepada pemateri pertama ya, Pak Herman. Dipersilakan Pak Herman. Siap Bu, terima kasih untuk waktunya. Ini salah satu tantangan yang kita hadapi, ini adalah masalah waktu yang begitu singkat. Seperti yang Bapak Dr. Franky tadi sampaikan, memang di dalam menyampaikan materi dengan durasi waktu 15 menit, itu sangat terseok-seok, bahkan menyulitkan kita harus mulai dari mana, harus mengakhiri dari mana, mengingat waktu yang sangat singkat sekali. Tapi tidak apa-apa, dengan waktu yang singkat kita bisa menyampaikan beberapa hal. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya dari Aldin Gunawan Sai, ini adalah mahasiswa dari STT Ekumene, bertanya bagaimana menyikapi peran masyarakat yang ketinggalan dengan perkembangan teknologi khususnya di era 4.0. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa setiap era itu kan dari zaman ke zaman ini juga ada masanya. Perkembangan itu kan selalu mengalami sebuah perubahan. Tentu zamannya Aldin Sai dengan kami ini kan tentu juga punya situasinya yang berbeda. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang ketinggalan dengan perkembangan? Nah, ini tentu menjadi PR dan tugas bagi lembaga pendidikan khususnya. Bagaimana melakukan proses pendidikan khususnya di era digital ini, perkembangan teknologi, agar yang pertanyaan tadi masyarakat. Nah, ini juga tidak semudah itu, karena bagaimanapun proses pendidikan dari daerah ke kota itu kan belum terjadinya pemerataan di dalam proses pendidikan. Ini juga menjadi kendala. Belum lagi masalah jaringan, sarana dan prasarana, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Dan oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri akan adanya fenomena seperti ini, di mana adanya masyarakat yang tentu masih ada di dalam seperti bahasa yang tadi, masih dalam tanda kutip masih ketinggalan dengan perkembangan teknologi, belum lagi dengan usia dan lain sebagainya. Nah, khususnya kita sebagai lembaga pendidikan dalam konteks pendidikan kita hari ini, inilah yang menjadi tugas kita. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga
di dalam proses pendidikan itu semua kita bisa mengimbangi terhadap perkembangan teknologi yang seperti arus yang tidak bisa dibendung hari ini. Nah, mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Franky tadi, bahwa seperti robot tadi yang sudah ada sampai bisa sedetail mungkin bisa mengetahui Jakarta seberapa macetnya. Tapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa pendidikan itu tidak bisa tergantikan oleh apapun. Karena robot itu tidak punya perasaan. Nah, disinilah kuncinya bagaimana kita sebagai pendidik, kita bukan hanya sekedar transfer knowledge saja, tetapi bagaimana kita mengubah sikap. Karena dalam proses pendidikan itu tidak hanya kognitif, tetapi ada namanya afektif dan psikomotorik. Itu sebabnya kita itu harus mengimplementasikannya. Sehingga di dalam menyikapi seperti ini kita bisa mengimbangi, dan tentunya kehadiran kita bisa membawa sebuah perubahan yang ada di sekitar kita. Nah, dengan ketinggalan masyarakat yang ketinggalan tadi itu memang tidak bisa dipungkiri pasti akan ada. Tetapi kehadiran kita minimal bagaimana kita mengajarkan, bagaimana kita melakukan proses pendidikan itu, sehingga paling tidak membantu masyarakat yang tadi itu yang memang masih terlalu ketinggalan dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Begitu Bu Deli. Oke, baik. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada dalam webinar hari ini, kemungkinan besar kita tidak bisa mungkin menjawab semua pertanyaan yang masuk. Nah, jadi saudara-saudara yang ingin bertanya mungkin kita akan selesaikan ini di grup WA ya, sebuah pertanyaan, tapi memaksimalkan waktu, beberapa pertanyaan akan dijawab oleh narasumber. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, singkat saja, ini dari David Ibrani dari Jakarta, GPDI Stapa. Pertanyaannya begini, Shalom Pak, mau bertanya, PKT paling banyak hanya untuk peserta didik normal saja, karena hampir semua pendidik lupa bahwa ada anak-anak ABK, anak kebutuhan khusus yang membutuhkan juga bagaimana solusinya. Mungkin ya pertanyaannya, apa solusi bagi anak kebutuhan khusus bersangkutan dengan PKT, Pak? Ya, mohon narasumber untuk bisa menjawabnya. Saya persilakan kepada Bapak Merlin untuk bisa menjawab. Baik, langsung saja, ini kayaknya banyak pertanyaan dari Pak Julius Martin, ini tertarik sekali saya tadi. Jadi memang kayaknya itu memang ada khusus ya, bagian khusus. Memang yang kita bahas di sini adalah pendidikan secara umum, tapi tidak mengesampingkan, karena saya sudah melihat juga sekarang sudah ada orang-orang yang mengambil bagian untuk memang fokus di dalam terjun di bidang kekhususan itu, karena kita lihat juga sekarang orang sudah bergumul, termasuk orang-orang dekat saya juga sudah kemudian mencari informasi, bahkan kemudian mengkhususkan diri untuk melayani anak-anak autis misalnya, salah satunya. Nah, tentu di Jakarta sudah banyak orang-orang yang memang memfokuskan diri untuk hal itu. Nah, cuma saya tidak punya data untuk itu, tapi percayalah bahwa gereja pun sudah peduli dengan hal ini. Jadi kalaupun memang rasanya masih belum ada, kita mungkin bisa menjadi promotor untuk hal itu. Tapi kalau saya jujur mengatakan, saya sudah melihat ada orang yang mengkhususkan diri untuk hal itu. Jadi sebenarnya mereka tidak terabaikan. Mungkin hanya expose dengan masif ya, seperti itu. Nah, lalu tadi ada menarik sekali yang disampaikan Pak Julius juga tentang ini, guru, tentang pendidikan, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa digantikan oleh mesin, tapi juga untuk menjadi seorang guru rasanya memang tidak bisa digantikan oleh mesin. Dan saya setuju sekali. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, mesin itu bisa mungkin memberikan transfer knowledge bagi kita, tapi perasaan tidak ada. Maka saya mengatakan, seorang guru mungkin bisa digantikan dengan mesin kalau untuk transfer ilmu, tapi tidak untuk yang ini anak muda bilang ini, apa ini? Cinta. Nah, saya secara jujur, kami pernah berdiskusi dengan Pak Franky juga bahwa pendidikan yang paling penting itu bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi kemudian memposisikan nara didik kita itu menjadi someone, bukan something. Dan jujur saja, kami juga termasuk orang-orang yang dilibas oleh zaman. Artinya dari segi dunia pun agak terabaikan. Kita mengalami banyaknya tekanan-tekanan hidup,
ya kita merasa kegagalan. Tapi kemudian ketika kita bertemu dengan guru yang memposisikan kita sebagai someone, sebagai seseorang, kita diterima dengan baik. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Kaprodi kita tadi, pembelajaran jadi menyenangkan. Saya terbuka sedikit ini memberikan pengalaman. Saya termasuk orang yang sempat gagal, karena waktu SMP, kalau orang SMP itu 3 tahun ya, saya itu SMP 4 tahun. Karena memang gagal. Nah, tapi ketika saya bertemu dengan seorang guru yang memposisikan diri saya sebagai someone, bukan something, saya berubah, saya merasa dicintai. Dan ini kalau sempat ada kemajuan teknologi, kemudian guru digantikan dengan robot, saya kira robot itu tidak akan bisa mengambil posisi seperti ini. Jadi saya sebagai seorang murid merasa dicintai, memiliki seorang sahabat, yaitu guru saya, dan kemudian ini mentransformasi saya. Nah, ini yang memang saya harus katakan tidak akan tergantikan. Jadi Pak Julius Martin, sekali lagi kita berjuang bersama. Saya juga kira ini Pak Julius ini orang yang berbidang pendidikan juga. Kita sepakat dan kemudian ya saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Penegasan sekali lagi, kemajuan teknologi boleh-boleh saja, tapi namanya guru atau seorang pendidik yang memperlakukan naradidiknya sebagai someone bukan something, itu memang harus terus kita jaga sampai kapanpun. Saya pikir itu tanggapan dari saya, Bu Deli. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ini ada pertanyaan dari Fitriani, mungkin ini pertanyaannya di luar materi ya. Jadi mungkin bisa mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang dibahas. Nah, kemudian ini masih dengan, kita lanjut ya, Pak Julius, itu kan Pak Julius Martin pertanyaannya kan sudah terjawab ya. Kalaupun belum masih ada yang dipertanyakan, nanti kita selesaikan di grup WA. Nah, oh ya, sorry Bu Deli, tadi juga saya menjawab pertanyaan Pak David Ibrani ya. Saya tidak sebut beliau tadi. Kalian lupa. Satu kali dua, Pak. Nah, semoga terjawab ya. Ini ada pertanyaan lagi. Kita masih pertanyaan dari Bapak David lagi. Pertanyaan kedua, mau bertanya, apakah guru atau pendidikan akan relevan di kemajuan sekarang yang ada karena Google, YouTube, dan teman-teman akan menggantikan pendidik lebih terupdate. Ini sudah terjawab ya Pak ya. Saya pikir sudah bisa diselesaikan begitu ya. Nah, kemudian kita dari OSCE 2 ya. Ini. Saya mau bertanya terkait PKT dan Industri 4.0, apakah implementasi yang harus dilakukan para pendidik-pendidik khususnya pendidikan agama Kristen untuk menghadapi era Industri 4.0 ini. Terima kasih. Saya pikir juga ini sudah terjawab ketika pemateri Pak Herman atau narasumber sudah menjawab tadi. Nah, kemudian ini ada pertanyaan agak sedikit itu ya. Tapi saya baca ya. Apa artinya kesucian dalam transformasi dan juga kesucian dalam logika rohani dalam kehidupan umat Kristen? Saya rasa ini di luar materi kita hari ini ya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, pengumuman saya sampaikan kepada kita semua, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kita mau bertanya, sesuailah dengan materi yang disajikan oleh narasumber. Sehingga narasumber juga mampu menjawab. Kemudian itu nanti kalau misalnya tidak terjawab hari ini, saudara bisa memberikan itu di dalam grup WA untuk bisa dijawab oleh narasumber kita hari ini. Kemudian kita masuk ke kegiatan berikut. Setelah sesi tanya jawab, kita akan masuk ke doa tutup, tapi sebelum doa tutup saya persilakan kepada Ibu dosen kita, Ibu Dr. Martina untuk menyampaikan sesuatu sebelum kita menutup di dalam doa. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Deli. Sebelum kita menutup di dalam doa penutup, saya pikir waktu juga masih ada. Jadi mungkin bisa dijawab juga itu Ibu Deli pertanyaan. Masih ada yang tersisa pertanyaan ya, Ibu ya? Iya Bu, masih ada. Ya, saya pikir tidak mengapa.
Mungkin Pak Gibson bisa menjawab pertanyaan tentang yang kesucian. Kalau itu bicara tentang spiritual quotient, yang saya pahami spiritual quotient juga itu komprehensif seharusnya, ya, sehingga kesucian pun bisa dijawab di situ. Silakan Pak Gibson. Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang pada hakikatnya pendidikan Kristen ini adalah mendidik orang Kristen atau orang percaya menjadi serupa dengan Yesus. Jadi tingkat daripada sikap manusia atau pola pikir manusia atau pikiran dan perasaan manusia itu setara dengan atau memiliki kesamaan dengan Kristus. Kalau manusia hanya memiliki tingkat manusia saja atau human, itu hanya kesucian manusia yang bisa diukur oleh nilai-nilai moral, peraturan-peraturan manusia. Ya, manusia bisa saja mencapai tingkat itu ketika manusia mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ya, manusia bisa memenuhi hal tersebut. Tapi manusia tidak akan bisa memenuhi kesucian Tuhan tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa perubahan akal budi, tanpa firman, ya, tanpa firman yang keluar dari mulut Allah, tanpa perasaan dari Bapa. Ini yang menjadi tingkat yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen. Jadi tidak sekedar hanya baik atau memiliki moral setingkat manusia yang hanya mengikuti peraturan-peraturan manusia, tetapi harus setingkat daripada Kristus sehingga dia memiliki akses atau memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Baik. Baik. Silakan Bu Deli. Iya, iya Bu. Mungkin masih ada satu lagi kayaknya Bu ya, yang masih bisa waktu untuk diselesaikan Bu ya. Ya, Pak Gibson terima kasih. Nah, sebelum saya kembalikan kepada Ibu Dr. Martiana, saya bacakan lagi ya untuk pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menerapkan metode pendidikan Kristen di tempat pedalaman pegunungan yang belum didukung dengan kemajuan? Mungkin Pak pemateri pertama ya. Iya. Pak Herman. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan metode PKT di pedalaman yang belum ada teknologi ya. Nah, ini yang jadi kesulitan juga. Rasanya juga bukan hanya di di yang ada di daerah, tapi sebagian besar negara kita dan Indonesia kan adalah negara kepulauan, di mana jangankan jaringan teknologi ya, kadang sinyal pun juga belum semua daerah belum terjangkau dengan sinyal handphone. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana penyelenggaraan proses pendidikan, apalagi di tengah pandemi begini, bagaimana dengan di daerah yang jangankan internet, jaringan untuk berkomunikasi seperti handphone aja tidak ada. Nah, ini juga jadi kesulitan. Tentu dalam hal ini, yang menjadi tugas beratnya itu adalah hal ini adalah pemerintah bagaimana menyediakan sarana dan prasarana sehingga pemerataan pendidikan itu merata. Bagaimanapun, undang-undang jelas mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki proses pendidikan yang sama, artinya tidak ada perbedaan. Ya kan, punya hak yang sama, tidak ada perbedaan apakah dari suku mana, apakah dari daerah mana, tentu semua punya hak yang sama. Namun, kenyataannya adalah masih banyak daerah yang memang belum terjangkau dengan jaringan yang memadai, apalagi di dalam pelaksanaan proses pembelajaran secara daring ini menjadi kendala yang cukup berat dan tidaklah mudah. Jangankan di daerah tertentu juga kita seperti di kota-kota besar, ketika masalah internet sedikit down begitu, aduh kita jadi agak terseok-seok. Nah, ini menjadi PR besar bagi bukan hanya di semua lembaga instansi dalam hal ini pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana sehingga akses pemerataan pendidikan itu dari Sabang sampai Merauke itu menjadi terpenuhi dengan baik sehingga pelaksanaannya seperti tadi proses pendidikannya bahkan penerapan tentang teknologi dalam pembelajaran daring itu bisa dilakukan. Selama memang belum ada itu memang pasti akan mengalami kesulitan yang berat. Begitu Bu Deli.
Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Martiana untuk menutup kegiatan kita di hari ini. Baik. Terima kasih Bu Deli untuk semua yang diberikan sebagai moderator pada hari ini. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Kaprodi Program Studi Doktor Teologi Bapak Andreas Agus yang sudah memberikan pembukaan yang sungguh memberkati kita semua. Juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Frankie yang sudah memberikan tanggapan yang luar biasa yang bisa menambah pemahaman-pemahaman kita yang ada di sini pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada setiap pemateri, narasumber, ya, luar biasa setiap pembahasan, walaupun memang waktu yang diberikan singkat, tetapi tidak mengurangi esensi yang ingin disampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hari pertama, akan ada lagi hari kedua, yaitu minggu depan dengan tema-tema yang berbeda, tetapi satu topik yaitu pendidikan Kristen transformatif. Ya, jadi jangan lewatkan, tetap ikuti, dan sertifikat juga akan diberikan bagi mereka yang mengisi absensi di hari pertama dan hari kedua. Ya, tentu memang bukan sertifikat yang dituju, adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk menambah wawasan kita sebagai pendidik Kristen, tapi itu juga bisa mendukung kita di dalam kebutuhan akademis kita, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua yang sudah berperan di tempat ini. Setelah nanti kita berdoa, kita akan berfoto, atau mungkin sekarang dulu kali ya kita berfoto ya, lalu setelah foto baru kita berdoa. Gitu ya. Boleh, silakan yang mengambil Pak Yonggi. Pak Yonggi, apakah bisa? Tolong dibuka videonya Bapak Ibu. Ini ada 4 halaman. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan mengambil foto. Ya, untuk layar pertama. Baik, sekarang untuk layar kedua. Iya, untuk layar ketiga. Dan yang terakhir. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk perannya, untuk hadirannya Bapak Ibu. Mari kita tutup di dalam doa. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk webinar yang boleh terselenggara dari pukul 9 tadi hingga saat ini. Semua boleh berjalan baik, semua adalah anugerah. Biarlah setiap pemaparan yang diberikan itu sungguh menambah pengetahuan bagi kami, sehingga semua yang menjadi pendidik bisa menerapkannya di dalam setiap kegiatan maupun setiap tanggung jawab kami. Bapak memberkati setiap yang berperan, baik dari moderator, Kaprodi, penanggap, juga para narasumber, juga semua peserta yang ada, agar kami semua sama-sama berkarya di ladang Tuhan untuk menciptakan tenaga pendidik, bahkan peserta didik yang sungguh memiliki hati seperti Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Deli. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Pak Kaprodi, Bapak Andreas Agus. Terima kasih Pak Frankie. Terima kasih Ibu Martina. Terima kasih untuk semuanya, semua narasumber yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk seluruh peserta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Shalom, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Sem. Tuhan Yesus memberkati. Pak Samuel Lengkong. Terima kasih Pak Franky. Mantap Pak Gembala, Rex. Terima kasih buat seluruh peserta. Sampai Terima jumpa lagi kasih semuanya. Terima kasih Pak Franky. Terima kasih semua Bapak-bapak Terima pembawa kasih Pak anak Gibson. Terima kasih